Pada percobaan kali ini mengenai pengujian aktivitas analgetik. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengenal berbagai cara untuk mengevaluasi secara eksperimental efek analgetik suatu obat, serta memahami dasar-dasar perbedaan efektivitas berbagai obat analgesik. Pada praktikum kali ini menggunakan dua metode, yaitu metode Siegmund dan metode jentik ekor. Yang pertama mengenai metode Siegmund. Bahan-bahannya yaitu, asam asetat 0,7% sebagai zat penginduksi rasa nyeri, obat analgesik standar yaitu aspirin, obat analgesik yang diuji yaitu asam mefenamat, larutan NaCl fisiologis atau larutan suspensi gom Arab 1-2%. Hewan yang digunakan yaitu mencit putih jantan dengan berat badan antara 20-25 gram. Alat-alatnya yaitu, alat suntik 1 mili dan sonde oral, stopwatch, timbangan mencit, serta wadah penyimpanan mencit. Selanjutnya membahas prosedur kerja metode Siegmund. Mencit dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kontrol positif, kelompok aspiri, dan kelompok asam mefenamat. Awal mula setiap kelompok mencitnya ditimbang terlebih dahulu. Kemudian untuk kelompok uji diberikan obat aspirin dan obat asam mefenamat sesuai kelompoknya masing-masing dengan cara disonde. Kemudian diamkan mencit selama 10 menit. Di bagian selangkangan kaki mencit diberikan alkohol agar tidak sakit ketika disuntik. Selanjutnya kelompok kontrol dan kelompok uji yaitu kelompok aspirin dan asam mefenamat, diberikan asam asetat 0,7% sebagai zat pengeduksi rasa sakit. Kemudian geliat hewan diamati dan dicatat setiap 5 menit selama 20 menit. Selanjutnya membahas mengenai hasil pengamatannya, sebelumnya berikut adalah perhitungan volume obat pada praktikum metode geliat ini. Geliat dicatat setiap menit ke-5, 10, 15, dan 20. Adapun geliat totalnya yaitu kelompok kontrol jumlah geliat sebanyak 106, kelompok aspirin sebanyak 54, dan kelompok asam mefenamat sebanyak 87. Semakin sedikit geliat maka mencit lebih sedikit merasakan kesakitan. Adapun persen proteksi geliat aspirin yaitu 49%, persen proteksi geliat asam mefenamat yaitu 17,93%, serta persen efektivitas analgetik yaitu 36,59%. Dari data tersebut diketahui aktivitas analgetik aspirin lebih baik dibandingkan asam mefenamat, yang menyebabkan aspirin lebih baik dibandingkan asam pemenamat karena aspirin bekerja melalui jalur sentral, yaitu dengan memengaruhi ambang nyeri di hipotalamus yang menyebabkan onset dari aspirin lebih singkat dibandingkan asam mefenamat. Berikut adalah grafik geliat pada mencit. Mekanisme kerja aspirin terutama adalah penghambatan sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Akibat penghambatan ini, maka ada 3 aksi utama dari aspirin, yaitu, yang pertama antiinflamasi, karena penurunan sintesis prostaglandin proinflamasi, yang kedua analgesik, karena penurunan prostaglandin E2 akan menyebabkan penurunan sensisasi akhiran saraf nosiseptif terhadap mediator proinflamasi, dan yang ketiga antipiretik, karena penurunan prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengaturan suhu di hipotalamus. Mekanisme kerja asam mefenamat yaitu dengan cara menghalangi efek enzim yang disebut siklooksigenase atau COX. Enzim ini membantu tubuh untuk memproduksi bahan kimia yang disebut prostaglandin. Prostaglandin ini yang menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Asam asetat secara tidak langsung bekerja dengan cara mendorong pelepasan prostaglandin sebagai hasil produk dari COX ke dalam peritonem. Asam asetat juga dapat merangsang sensitivitas nosiseptif terhadap obat NSAID, sehingga asam asetat cocok digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgesik. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan ion H+ akibat turunnya pH di bawah 6 yang akan menyebabkan luka pada abdomen sehingga menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya pengujian aktivitas analgetik metode jentik ekor. Rangsang nyeri yang digunakan dalam metode ini berupa air panas 50 derajat Celcius, di mana ekor tikus dimasukkan ke dalam air panas, akan merasakan nyeri dan ekor dijentikan keluar air panas tersebut. Bahan-bahannya menggunakan tramadol dan parasetamol. Adapun hewannya yaitu, mencit jantan atau betina putih. Alat-alatnya yaitu alat suntik 1 ml, pemanas air dengan suhu 50 derajat Celcius,
Stopwatch, alat untuk penahan tikus yang memungkinkan ekornya keluar timbangan tikus. Prosedur kerja metode jentik ekor. Mencit dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tramadol dan kelompok parasetamol. Kelompok mencit tramadol dan kelompok mencit parasetamol ditimbang masing-masing mencitnya. Kemudian dua kelompok tersebut diberikan tramadol dan parasetamol sesuai kelompoknya masing-masing dengan cara disonde. Kemudian ditunggu hingga 10 menit. Pada saat itu juga siapkan air panas 50 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ekor mencit ke dalam air panas sembari dihitung ekor mencit di dalam air hingga menjetik keluar. Catatan jika tikus tidak menjentikan ekornya keluar dalam waktu 10 detik setelah pemberian stimulus nyeri, maka dapat dianggap ia tidak merasakan stimulus nyeri tersebut. Jangan dibiarkan ekornya melampaui waktu dalam air panas. Selanjutnya membahas hasil pengamatan, sebelumnya berikut adalah perhitungan volume obat yang digunakan pada metode ini. Pengujian jentik ekor dilihat pada menit awal, kemudian menit ke-5, 10, 15, 20, dan menit ke-25, semakin lama ekor mencit di dalam air panas maka semakin baik efek analgesik dari obat tersebut. Diketahui total lama ekor mencit di dalam air panas pada obat tramadol selama 21,8 detik, dan pada obat parasetamol selama 25,2 detik. Berikut adalah grafik jentik ekor, pada data tersebut diketahui parasetamol lebih baik dibandingkan tramadol. Secara teoritis tramadol lebih baik efek analgetiknya dibandingkan parasetamol. Kemungkinan pada saat praktikum ada kesalahan-kesalahan seperti menghitung waktu ekor di dalam air panasnya kurang akurat, atau obat tramadol tidak masuk sempurna ke dalam mencit yang mengakibatkan data parasetamol lebih baik dibandingkan tramadol. Selanjutnya membahas mekanisme kerja tramadol. Tramadol hidroklorid adalah obat analgetik sintetik yang bekerja secara sentral, golongan aminosikloheksanol dengan efek kerja mirip opioid. Mekanisme kerja tramadol dengan inhibisi pengambilan kembali reuptake noradrenalin dan serotonin 5-HT, 5-hidroksitriptimin, di ujung saraf, bekerja terutama pada reseptor mu opioid agonis dan juga memiliki efek pada reseptor. Tramadol merupakan golongan opioid yang digunakan untuk meringankan nyeri sedang hingga berat. Selanjutnya mekanisme kerja parasetamol asetaminopen menghasilkan analgesik dan antipiretik dengan mekanisme mirip dengan salisilat. Tidak seperti salisilat, bagaimanapun asetaminopen tidak memiliki aktivitas urikosurik. Ada beberapa bukti bahwa asetaminopen memiliki aktivitas lemah antiinflamasi dalam beberapa kondisi non-rematik, misalnya pada pasien yang telah menjalani operasi oral. Asetaminopen menurunkan suhu tubuh pada pasien dengan demam tetapi jarang menurunkan suhu tubuh normal. Tindakan obat pada hipotalamus untuk menghasilkan antipiresis, disipasi panas meningkat sebagai akibat dari vasodilatasi dan peningkatan aliran darah perifer. Parasetamol atau asetaminopen adalah P-aminofenol derivatif dengan analgesik dan antipiretik kegiatan. Mekanisme yang tepat di mana parasetamol atau asetaminopen mengerahkan efeknya belum ditentukan sepenuhnya, namun asetaminopen atau parasetamol dapat menghambat oksida nitrat. Jalur dimediasi dibantu oleh berbagai reseptor neurotransmitter juga N-metil D-aspartat, NMDA, dan substansi P. Sehingga mampu meredakan ketinggian ambang nyeri. Aktivitas antipiretik merupakan akibat dari penghambatan sintesis prostaglandin dan rilis pada sistem saraf pusat, SSP, dan efek prostaglandin dimediasi pada panas mengatur pusat di hipotalamus anterior. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu pengujian aktivitas analgetik pada metode Siegmund diketahui efek analgetik obat aspirin lebih baik daripada obat asam mefenamat, yang menyebabkan aspirin lebih baik dibandingkan asam mefenamat karena aspirin bekerja melalui jalur sentral, yaitu dengan memengaruhi ambang nyeri di hipotalamus yang menyebabkan onset dari aspirin lebih singkat dibandingkan asam mefenamat. Kemudian pengujian aktivitas pada metode jentik ekor diketahui parasetamol lebih baik dibandingkan tramadol. Secara teoritis tramadol lebih baik efek analgetiknya dibandingkan parasetamol, kemungkinan pada saat praktikum ada kesalahan-kesalahan seperti menghitung waktu ekor di dalam air panasnya kurang akurat, atau obat tramadol tidak masuk sempurna ke dalam mencit yang mengakibatkan data parasetamol lebih baik dibandingkan tramadol. Dari kami mengucapkan terima kasih.